Penjualan jersey sepak bola di 10 klub terbaik di Eropa terjadi dalam setiap 2 detik di setiap waktunya. Penjualan jersey yang masuk ke dalam program merchandising merupakan sebuah bisnis yang menjadi salah satu aliran pendapatan terbesar dalam industri sepak bola yang harganya kian meningkat dari musim ke musim. Jersey Manchester United hari ini dibanderol dengan harga 3 kali lipat lebih mahal dari 30 tahun sebelumnya. Apakah ini inflasi? Atau niat jahat dari pemilik klub yang serakah untuk merampok kita sebagai pecinta sepak bola? Ini lebih rumit dari itu. Selamat datang di Whistle to Whistle. Di episode kali ini, kita akan membahas alasan mengenai mahalnya jersey sepak bola dan siapa yang paling diuntungkan atas penjualannya. Sebelum membahas lebih dalam mengenai harga dari sebuah seragam sepak bola, kita coba untuk pahami dari mana ini semua dimulai. Karena pada awal perjalanan, tidak ada seragam yang digunakan oleh tim sepak bola. Di pertengahan abad ke-19, saat sepak bola mulai terkenal dan karir sebagai seorang pemain sepak bola mulai diperhitungkan, para pemain hanya menggunakan topi yang berwarna atau syal untuk membedakan satu tim dengan yang lainnya. Referensi pertama akan warna datang dari Sheffield Football Club, sebuah klub sepak bola tertua di dunia. Setiap pemain harus menggunakan topi flanel berwarna merah atau biru gelap, satu warna untuk dikenakan oleh masing-masing tim. Tidak perlu waktu lama, semakin banyak tim mulai menggunakan corak baju mereka sesuai dengan identitas warna klubnya dan menempelkan logo klub tersebut di bagian dada. Gaya orisinil ini bertahan hampir 1 abad hanya dengan sedikit mengalami penambahan nomor punggung agar para fans dapat membedakan pemain idolanya. Pada tahun 1973, seekor rusa mencoba mencari keuntungan yang lebih banyak dari penjualan jersey sepak bola. Tim sepak bola Jerman, Eintracht Braunschweig, menjadi tim pertama yang menaruh logo sponsor pada jersinya, yaitu produsen minuman beralkohol Jägermeister. Hal ini membuat Eintracht Braunschweig dibayar sebesar 100.000 mark Jerman per musim atau setara dengan 850 juta rupiah dan memperkenalkan cara baru untuk membuka peluang bisnis di dunia sepak bola yang hari ini bernilai jutaan dolar. Akan tetapi, pada saat itu banyak pihak yang tidak setuju dengan ide ini. Salah satunya BBC. Mereka menolak untuk menyiarkan pertandingan dengan tim yang melekatkan logo sponsor pada jersinya dan memaksa klub tersebut untuk menanggalkannya. Namun, hal ini berubah dalam kurun waktu yang relatif cepat ketika sebuah stasiun TV juga mendapatkan potongan kue dari gagasan ini. Di tahun 90-an, limpahan dana didistribusikan untuk sepak bola melalui kesepakatan penyiaran yang menguntungkan. Hal ini berimbas kepada ledakan penjualan jersey replika yang mana setiap orang yang menganggap dirinya sebagai fans klub akan datang ke sebuah pertandingan dengan menggunakan jersey replika. Jersey sepak bola diharapkan tidak hanya terlihat bagus di lapangan, namun juga harus cocok dipadu-padankan dengan pakaian kasual termasuk denim. Hari ini, jersey sepak bola merupakan sebuah fashion, koleksi dengan makna budaya dan arus pendapatan yang signifikan untuk klub. Kesepakatan terbesar seperti Manchester United dengan Adidas dan Liverpool dengan Nike memberikan kontribusi pemasukan hingga miliaran rupiah tiap tahunnya. Dan semua uang itu sudah jelas berasal dari supporter. Oleh karena itu, klub dan brand pasti akan menaikkan harga selagi mereka bisa, bukan? Mari kita lihat. Fenomena jersey sepak bola hari ini memakan biaya sekitar 3 kali lipat lebih tinggi jika dibandingkan 30 tahun yang lalu. Akan tetapi, terdapat satu alasan yang sangat jelas atas terjadinya perubahan ini, yaitu inflasi. Berdasarkan Bank of England, rata-rata lonjakan inflasi sejak tahun 1992 adalah sebesar 2,8%. Jika Anda memperhitungkannya, 30 euro pada saat itu akan terasa seperti 72,8 euro pada hari ini. Dan itulah kira-kira harga yang harus Anda bayarkan untuk membeli satu jersey sepak bola. Faktanya, 70 euro adalah sebuah pilihan yang cukup mahal untuk membeli sebuah jersey sepak bola. Namun jika tidak, kita akan melewatkan waktu terbaik untuk membeli jersey. Harus kita sadari bahwa jersey sepak bola memanglah mahal. Sebelum Anda berkomentar di kolom komentar dan mengajari kami bahwa sebagian besar klub menjual jersinya dengan harga 100 euro atau lebih, mari kita menyelam lebih dalam. Jadi, umumnya ada 2 versi dari jersey sepak bola. Keduanya akan terlihat sama, namun ada hal-hal yang sangat berbeda dari versi autentik dan replika. Jersey autentik adalah versi yang dipakai oleh pemain di lapangan, sedangkan replika adalah opsi lebih murah untuk dipakai jalan-jalan. Perbedaan utamanya ada pada material dan teknologi.
Karena jersey autentik didasarkan untuk performa. Perusahaan aparel selalu mencari cara untuk membuat produknya bisa lebih mengalirkan udara lebih baik, ringan, dan nyaman untuk pemain di lapangan. Tujuan akhir dari jersey ini bukan hanya untuk terlihat bagus, tapi untuk meningkatkan performa pemain. Jersey yang dingin dan nyaman biasanya menggunakan beberapa jenis kain premium yang dapat membuat pemain nyaman saat berlarian. Di sisi lain, jersey replika mengutamakan kenyamanan. Memang tidak se-aerodinamis versi autentik, tapi menawarkan potongan pakaian yang lebih santai, ideal untuk keseharian supporter. Terutama jika kamu tidak suka memakai baju dengan potongan yang ketat. Untuk waktu yang lama, versi yang tersedia di pasar hanyalah versi replika. Namun, karena banyaknya pendukung yang ingin merasakan pengalaman yang mendalam, seperti bagaimana rasanya menjadi Cristiano Ronaldo, klub mulai menawarkan versi autentik untuk dibeli. Ini adalah dua alasan mengapa harga jersey sepak bola naik. Pertama, pertumbuhan permintaan. Jersey sangat mahal karena kita bersedia membelinya. Kedua, semua suka sepak bola. Secara historis, ini membuat harga kaos sepak bola cukup tinggi. Bahkan, saat pertama kali jersey replika dijual oleh Leeds United dengan harga sekitar 5 euro pada tahun 1973, itu berarti lebih dari 60 euro dengan kurs sekarang. Dan sejak saat itu, permintaan terhadap jersey terus bertumbuh tinggi. Hingga Piala Dunia 2018, terjadi lonjakan besar pada penjualan jersey di seluruh dunia dan belum mereda hingga sekarang. Namun, apakah berarti klub merampok Anda dengan keuntungan yang tidak masuk akal? Mari kita bedah harga dari jersey sepak bola. Kita ambil contoh jersey tim nasional Jerman pada tahun 2018. Disclaimer, seperti yang dapat Anda bayangkan, sulit untuk mendapatkan angka sebenarnya di balik bisnis ini. Menelpon produsennya pun tidak akan membantu. Angka yang kita gunakan didapat dari studi sports marketing expert Dr. Peter Rohman yang mungkin tidak akan akurat 100%, tapi ini yang paling mendekati yang bisa kami dapatkan. Ayo, mari kita bedah. Berapa modal yang dibutuhkan untuk membuat jersey Piala Dunia? Adidas mengeluarkan sekitar 8 euro untuk membuat jersey dan mengirimnya dari pabrik ke gudang. Lalu, apa artinya itu? Biaya manufaktur di pabrik hanyalah tahap pertama dari perjalanan produk akhir. Ada biaya tambahan saat keluar dari negara yang memproduksi hingga sampai. Sebagai contoh, Adidas harus menutup biaya pengiriman dari Asia hingga ke destinasi akhir dan tidak menutup kemungkinan bahwa kapal yang membawa barang melewati badai yang buruk dan menjatuhkan beberapa kontainer yang membuat ribuan jersey di dalamnya. Jadi, brand harus membayar asuransi untuk menutupi biaya yang tidak terduga tersebut. Ini sama seperti kita membeli asuransi perjalanan saat membeli tiket pesawat. Di saat kapal sudah sampai di dermaga tujuan, ada biaya masuk yang harus dibayarkan. Hingga titik ini, biaya konveksi sudah bertambah biaya asuransi, ditambah biaya pengiriman, dan ditambah biaya bea cukai. Dalam kasus ini, biaya sudah menjadi 8,60 euro. Walaupun begitu, Adidas menjualnya dengan harga 90 euro. Tanpa konteks, maka angka-angka ini akan tampak saru. Namun, saat Anda ingin membeli jersey dari klub favoritmu, Anda mungkin tidak melakukannya secara langsung ke Adidas atau Nike. Anda mungkin akan mencari melalui e-commerce atau toko pengecer di daerahmu. Dan hampir setengah dari 90 euro ini untuk pengecer. Bahkan, bukan berarti toko pengecer atau retail store mendapat keuntungan yang bersih. Mereka harus membayar sewa toko, gaji karyawan, dan biaya marketing hanya sekitar 3-4 euro keuntungan yang diterima oleh pemilik toko. Kembali ke harga jersey 90 euro, Anda tetap harus menghitung biaya pajak sekitar 20%. Lalu, Adidas harus mengeluarkan biaya untuk marketing seperti photoshoot, promosi, komersial. Selain itu, masih ada biaya distribusi ke pemilik toko yang menjual jersey dari Adidas sebagai bagian dari servis. Dan jangan lupa, bagian untuk Federasi Jerman. Adidas membayar sekitar 5 euro kepada Federasi Jerman sebagai pembelian hak untuk memproduksi dan menjual jersey ofisial dari tim nasional Jerman. Jika Anda mengurangi semua biaya ini dari total harga eceran 90 euro, Adidas mempunyai untung sekitar 17 euro untuk setiap jersey. Itu adalah keuntungan yang besar. Tapi, tidak sesimpel bahwa Adidas memproduksi jersey hanya seharga 8 euro dan menjualnya 10 kali lipat sehingga meraih banyak keuntungan. Dalam kasus ini juga,
Adidas masih mempunyai sisa stok jersey tim nasional Jerman yang banyak, karena para supporter lebih berminat kepada jersey Korea Selatan. Terlalu mahal ataupun tidak, kita mengeluarkan biaya yang lebih untuk jersey sepak bola dibandingkan dengan kaos biasa ataupun kemeja. Tidak hanya versi terbaru, namun versi retro pun mempunyai harga lebih mahal dibandingkan 40 tahun yang lalu. Mengoleksi jersey replika dan jersey yang digunakan di pertandingan menjadi bisnis yang serius. Serta jersey-jersey yang digunakan di pertandingan yang spesial dapat dijual seharga ratusan bahkan ribuan euro. Jadi, yang mendapat keuntungan terbesar dari jersey sepak bola bukanlah Adidas.com, namun di e-commerce yang menjual jersey-jersey langka tersebut. Minat akan jersey sepak bola tidak pernah rendah. Kemudian dibakar lagi di internet melalui blog khusus. Karena jersey sepak bola lebih dari hanya sekedar sepotong pakaian. Jersey mengingatkan kita akan momen, teman, dan pengalaman.